Selamat bertemu kembali dalam materi logika fasi, masih di dalam mata kuliah kecerdasan buatan. Nah, kali ini akan saya jelaskan tentang konsep dan implementasi dari logika fasi dalam kehidupan sehari-hari. Gambar ini pasti semua orang mengetahuinya. Ini gambar mesin cuci. Nah, mesin cuci ini juga menggunakan logika fasi. Bagaimana penggunaan dari mesin cuci ini, mungkin banyak yang belum pernah menggunakan mesin cuci, apalagi kita di Flores ini, kalau di desa-desa, masalah listrik dan lain-lain. Jadi mungkin bisa membayangkan aja, mesin cuci sekarang sudah canggih-canggih dengan sudah punya pengontrolan dan sensor yang sangat bagus. Nah, di mesin cuci seperti ini, itu terpasang sensor-sensor atau fasi logik ya, algoritma-algoritma terpasang di sana. Nah, dari mesin cuci seperti ini kita lihat, nah itu biasanya ada pertanyaan yang muncul, bagaimana mesin ini bekerja? Nah, mesin ini bekerja dengan sensor-sensor yang telah terpasang. Jadi secara otomatis mesin ini akan mencuci dari masuk pakaian, air dimasukkan, deterjen dimasukkan, tekan tombol, selesai, tinggal dijemur. Jadi zaman sekarang sudah seperti itu mesinnya. Nah, berapa banyak air yang dimasukkan itu tinggal disetel saja. Ada tombol-tombol yang dipakai untuk eh, melakukan penyetelan atau settingnya. Nah, berapa banyak pakaian, kemudian pengaturan-pengaturannya, berapa kali dia mencuci, memutar, berapa kali dia bilas, berapa kali dia peras, semuanya bisa diatur. Nah, ini sudah menggunakan logika fasi. Jadi, eh, mahasiswaku sekalian, teman-teman sekalian, nah itu bisa, kalau kalau belum pernah melihat mesin seperti ini sudah banyak sekali di pasaran dan kita sudah banyak rumah tangga yang menggunakan seperti ini. Kemudian yang kedua, pengenalan pola wajah. Nah, pengenalan pola wajah ini bisa dilakukan kalau zaman sekarang begitu banyak aplikasi-aplikasi yang sudah melakukan pengenalan pola wajah seperti Grab. Juga kalau kita menginstal, penggunaan awal pasti diminta untuk men-scan wajah, atau KTP digital pun demikian, sekarang sudah diminta untuk pengenalan pola wajah. Nah, berbagai posisi wajah yang tidak sama ketika pertama kali dilakukan perekaman. Jadi tidak harus sama ya. Jadi posisi kita miring kiri, miring kanan saat perekaman awal itu tidak harus ketika kita rekam lagi yang berikut atau pendeteksian berikut, itu tidak harus di posisi yang sama. Karena apa? Karena pola wajahnya sudah tersimpan. Jadi bukan mukanya yang tersimpan, tapi pola wajah. Nah, pola wajah ini sampai kapan tetap polanya seperti itu. Jadi bukan, kalau semakin tua pun polanya tetap terbaca. Jadi posisi saat rekam atau posisi saat penggunaan yang berikutnya, kedua dan seterusnya, itu tetap berlaku. Nah, ini algoritma yang dipakai juga untuk logika fasi, menggunakan logika fasi. Kemudian ini lagi contoh yang lain. Anti-lock brake system, ABS. Nah, ini ABS ini di mobil ya, di mobil. Nah, di mobil itu terpasang seperti ini. Jadi mobil-mobil yang sekarang, mobil-mobil yang tahun berapa ya? Tahun di atas tahun 90-an. Itu sudah menggunakan sistem anti-lock brake system. Ini pengereman. Jadi kalau kita lihat di gambar yang di kanan ini ada yang warna kuning, itu ada tulisan ABS ini.
Nah, ini kalau kita pagi atau kapan saja kita men-starter engine, start engine-nya dinyalakan, itu dia selalu muncul ABS ini. Nah, kalau ABS ini masih nyala terus, tidak mati-mati selama mesin ini sudah nyala, maka dianggap bahwa anti-lock brake systemnya bermasalah. Jadi ada pendetection seperti ini. Nah, ini untuk apa? Nah, ini sistem rem yang dirancang untuk mencegah roda dari penguncian saat pengendara mengaktifkan rem. Kalau zaman dulu itu orang injak rem itu dia seperti terbayang seperti sepeda itu ya. Ketika kita injak rem, maka dia langsung jepit. Nah, ini sangat berbahaya sekali untuk mobil. Apalagi kalau rem itu rem depan. Kalau injak dia langsung lengket, maka mobilnya kalau kecepatan tinggi bisa jungkir balik. Makanya kalau kita lihat mobil itu kalau dia lari secepat apapun, begitu dia rem pasti dengan pelan dia berhenti. Nah, ini kenapa? Karena ada ABS-nya ini. Nah, sistem ABS ini udah mengatur perlambatan. Nah, tanpa ABS, maka langsung otomatis ban itu terkunci. Itu terkunci otomatis. Nah, ini juga para ahli menggunakan fasi logik atau logika fasi. Nah, ini contoh yang lain bisa juga ini mobil mobil ini yang keluaran terbaru. Nah, ini juga sudah banyak sensor yang digunakan. Ini mobil yang ini sudah menggunakan apa nama? Kamera 360, kemudian sensor-sensor yang terpasang di sana. Kalau dia mundur, nyalanya apa, maju nyalanya apa. Kemudian ketika berhenti, ketika gigi apa nama persenelingnya dikasih parkir, maka remnya otomatis menyala dan dia langsung terkunci. Nah, macam-macam. Ini sangat macam-macam. Ketika ada kendaraan dari belakang, maka di spion ini akan nyala menandakan bahwa ada kendaraan dari belakang. Atau ini mobil yang eh, lumayan canggih ya. Jadi ada alat yang dipasang di sini berhubungan dengan satelit, di mana ada 500 meter ada kendaraan dari depan, dia sudah memberi alarm kepada sopir bahwa ada tanda kendaraan dari depan. Jadi secanggih itu sistem-sistem sekarang yang mana sudah menggunakan fasi logik atau logika fasi. Kemudian tidak hanya itu, nah di perekonomian pun sudah dipergunakan. Ini salah satu contohnya adalah salah satu teknik penting untuk menyelesaikan proses pengambilan keputusan yang paling ambigu. Ambigu itu ada dua keputusan atau lebih dalam aktivitas perdagangan. Nah, ini juga sudah menggunakan logika fasi. Jadi di eh, para investasi saham di bursa efek, nah itu mereka sudah menggunakan ini juga. Nah, apa sebenarnya logika fasi? Nah, logika fasi itu atau fasi logik ini adalah logika yang mempresentasikan nilai samar ya, nilai yang ada unsur ketidakpastian atau kebenaran sebagian atau degree of truth. Nah, logika fasi ini merupakan pengembangan dari logika boolean ya, yang hanya bernilai 0 dan 1. Ya, logika fasi menjadi salah satu dasar dari pengembangan komputer modern. Jadi, kalau di dalam logika boolean itu, dia hanya mengenal 0 atau 1. Sedangkan kalau fasi, yang dikatakan tadi samar atau ketidakpastian, jadi antara 0 dan 1, dia di tengah, di dalam ini. Itu logika fasi. Nah, kita lihat lanjut lagi. Nah, dari yang ini, sorry, dari pengertian ini ada dua pengertian yang saya sampaikan ini. Nah, itu bisa saya simpulkan yang terakhir gini. Logika fasi ini lebih sederhana ya. Logika fasi atau logika samar itu adalah merupakan sebuah metode, suatu metode algoritma yang didasarkan pada derajat kebenaran. Itu paling sederhana.
Nah, kita lihat ini ada gambar kelinci ya, gambar kelinci. Nah, kalau gambar utuh kayak gini kita tahu bahwa itu gambar kelinci. Nah, ini kan puzzle ya. Puzzle ini ada 4 puzzle, ada satu, dua, tiga, dan 4. Ini ada 4 puzzle ya. Sabar saya pakai itu aja. Ini satu, puzzle yang kedua, tiga, 4. Ini puzzle. Ini anak-anak biasa main untuk susun-susun ya. Nah, coba Anda bayangkan. Saya copot puzzle 4. Saya copot puzzle yang keempat ini. Saya hilangkan. Kira-kira puzzle satu, 2, 3 saja. Apa kesimpulan Anda tentang gambar ini? Apakah Anda bilang gambar kuda, gambar kerbau, gambar kambing, gambar kucing, gambar monyet? Pasti saya hilangkan satu puzzle itu tetap masih kelihatan gambar kelinci. Gitu ya. Jadi kalau logika fasi itu ini dihilangkan, ini tetap disimpulkan. Gitu. Berdasarkan derajat kebenaran. Jadi ini sudah derajat kebenaran itu mendekati benar. Walaupun hanya satu yang dihilangkan. Atau 2 dan 4 dihilangkan. 50%. Mendekati benar juga. Masih bisa. Nah, jadi seperti itu eh, kondisi daripada logika fasi. Logika fasi seperti itu. Jadi apapun yang ini, jadi yang seperti tadi di depan saya jelaskan antara 0 dan 1 dia ada di antara itu. Mendekati 1 atau mendekati 0. Kalau mendekati 0 bagaimana? Mendekati 1 apa yang disimpulkan. Nah, dari mana asal usul dari logika fasi ini? Nah, logika fasi ini pertama kali dikembangkan oleh Profesor Lotfi Aliaxer-Zadeh melalui tulisannya pada tahun 1965 tentang teori himpunan fasi. Nah, profesor ini adalah seorang ilmuwan Amerika Serikat berkebangsaan Iran dan dari Universitas California. Ini profesor ini. Sabar saya hilang. Jadi dia adalah seorang ilmuwan dari Amerika. Ilmuwan Amerika. Kemudian jadi profesor ini adalah seorang Amerika, ya. Jadi profesor ini adalah seorang Amerika, kemudian tetapi lebih banyak aplikasi atau implementasi dari logika fasi ini, ya, banyak atau tidak ditemukan di Amerika, tetapi banyak ditemukan di negara Jepang. Nah, jadi bagaimana itu bisa terjadi? Kenapa
dia ahli orang Amerika, tetapi implementasi daripada fasilogik atau kecerdasan buatan ini lebih banyak terdapat di Jepang. Mengapa? Karena alasannya adalah kultur orang Barat atau budaya orang Barat cenderung memandang sebuah persoalan itu sebagai sebuah sesuatu yang hitam dan putih. Jadi jawaban itu antara ya dan tidak. Jadi orang Barat itu tahunya begitu. Ya tidak, salah benar, ya hitam putih, ya tidak, sukses gagal. Jadi gitu. Jadi jawabannya itu antara satu dan nol. Ya itu satu, nol itu tidak. Jadi seperti itu. Jadi mereka benar-benar menggunakan logika biner Aristoteles. Logika biner itu kan nol dan satu yang kita pelajari. Sedangkan kultur orang timur, ya, orang timur. Jadi Jepang itu kan termasuk kultur orang timur juga ya. Itu menerima dunia sebagai abu-abu atau fase. Jadi abu-abu atau fase. Jadi itu yang kita kenal. Nah, makanya karena dia abu-abu itu, maka walaupun beliau itu orang Amerika, tetapi logika fasi atau fasi logik ini lebih berkembang di Jepang. Karena peralatan-peralatan Jepang itu sekarang banyak menggunakan logika fasi. Jadi seperti itu. Nah, contoh yang lain lagi, ya, karena misalnya orang Indonesia juga sama, pasti tidak abu-abu, gitu ya. Misalnya saya tanya, si Goris itu, si Goris itu eh, pintar atau bodoh? Saya tanya, si Goris itu pintar atau bodoh? Pasti orang menjawabnya, ya lumayan pintar, ya sedikit pintar, ya tidak pintar-pintar amat. Jadi tidak pasti orang menjawab bahwa pintar dan bodoh. Tuh. Atau kita tanya, si Luna itu cantik tidak? Cantik atau tidak? Pasti jawabannya adalah kebanyakan orang, ya lumayan cantik, ya nilainya segini. Nah, nah itu kultur orang timur, gitu ya. Sudah lapar atau belum? Harusnya jawab sudah atau belum. Tapi kadang-kadang dengan terbawa perasaan orang menjawab bahwa sedikit lapar, gitu ya. Sedikit lapar atau belum terlalu lapar. Bisa juga itu logika fase ini sering kita temui. Tapi kalau kita belajar logika murni kan tidak demikian. Ya dan tidak, tapi ini karena logika fasi maka jawabannya abu-abu. Banyak sekali di dalam praktek itu seperti itu, ada abu-abu. Abu-abu itu yang rentang tadi antara nol dan satu, gitu ya. Nah, kita lihat yang berikut lagi. Tadi tadi di slide-slide sebelumnya saya sebutkan tentang logika bulan ya. Logika bulan atau logika klasik atau logika Cripps. Cripps ya, Cripps. Apa ya? Kalau kita dengar itu seperti ayam Cripps, ayam goreng Cripps, crispy, keras, renyah. Nah, itu keras dan kaku ya. Nah, ini ada logika kan sebenarnya yang itu yang dimaksud. Jadi angka nol atau angka satu tadi. Nah, Bolen ini menyatakan bahwa segala hal dapat direpresentasikan dengan nilai biner nol dan satu, benar dan salah, iya dan tidak, hitam dan putih. Tidak ada nilai di antaranya. Ya. Nilai antara nol dan satu itu tidak ada. Dia hanya mengenal nol, satu. Jadi ini eh, himpunannya 0,1. Jadi hanya mengenal nol dan satu. Sedangkan fasi ya, sorry, logika fasi itu memungkinkan nilai keanggotaannya antara nol dan satu dalam bentuk linguistik sehingga memungkinkan keberadaan konsep tidak pasti seperti agak sedikit seperti tadi saya jelaskan. Agak sedikit pintar, agak pintar, sedikit bodoh, lumayan cantik, gitu ya. Sangat
sangat apa? Sangat ganteng, macam-macam. Nah, ada nilai antara 0 dan 1 gitu. Jadi itu bedanya antara Boolean dan fuzzy. Jadi kalau Boolean itu 0, 1, sedangkan fuzzy-nya antara antara 0 dan 1. Jadi seperti itu. Nah, kita lihat lagi yang ini supaya lebih perjelas. Ini contoh dari logika Boolean ya. Jadi ini contoh dari logika Boolean. Di gambar, kita kasih gambar. Gambar itu black or white. Hitam dan putih. Ya. Black and white. Jadi kalau warnanya hanya ada 2 di sini. Tapi kalau kita lihat di sebelahnya ini, yang di fuzzy-nya ini, ya, di logika fuzzy, itu ada nilai antara 0 dan 1. Nilainya abu-abu. Sehingga di sini hitam juga dia tidak, putih juga dia tidak, tapi dia ada di abu-abu. Nah, itu fuzzy. Kemudian ini lagi contoh yang lain ya. Nah, contoh yang lain. Nah, kita lihat ini ada gambar di kiri dan ada gambar di kanan. Ini. Ini ada gambar di ini ya, precision. Ada tulisan ini, ada benda yang mau jatuh, benda itu beratnya 1.500 kilogram. Gitu. Dia mau jatuh, di bawahnya ada manusia. Nah, ini precision. Kemudian yang ini jadi ini ada orang ini, kalau yang di sini itu dia masih sibuk berteriak tentang ucapan ini, kalimat dari ini, ya. Ada benda yang jatuh, bla 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 bla. Ini benda sudah jatuh, mati sudah selesai, orangnya sudah mati duluan. Tapi kalau yang ini, dia teriak menyimpulkan saja, look out, atau lari, atau ada benda jatuh, atau apapun yang lebih ini ya, lebih lebih cepat ditanggapi untuk itu. Nah, itu. Jadi logika fasi seperti itu gambarannya. Kemudian contoh yang lain lagi ini. Nah, ini kan pemanas shower otomatis. Jika suhu lebih kecil dari 60 derajat, maka nyalakan pemanas. Yang jadi masalah itu adalah suhu tubuh manusia itu kan berbeda-beda. Laki-laki beda dengan perempuan. Anak-anak beda dengan orang dewasa. Mungkin anak-anak mandinya tidak bisa di 60 derajat. Mungkin 20 derajat saja atau 30 derajat saja. Jadi beda-beda. Nah, jadi kalau bolehan, jadi bukan fasi ya. Kalau dia bolehan berarti tidak, dia antara 0 dan 1. Jadi begitu dia suhu di bawah 60, nyalakan pemanas. Mau berapapun dipanasi. Nah, ini akan bisa orang yang ada yang tidak kuat, jadi standarnya berbeda-beda. Gitu ya. Jadi sensornya membacanya seperti itu. Tapi karena harus berbeda, kalau orang yang berbeda itu atau musim panas, musim dingin ini kan membedakan. Siang juga, malam juga membedakan mengenai keberadaan dari tingginya suhu ini, maka harus dibutuhkan logika fasi di sini. Sehingga mengikuti itu. Jadi 0 dan 1 tadi sudah benar untuk nyala, tetapi dia antara 0 dan 1 itu ada setelan masuk di situ. Ya, jadi itu. Jadi nilai suhu untuk orang mandi itu tidak pasti jadinya. Jadi lebih besar dari 60 ya, lebih besar dari 60, tapi itu masalahnya tadi. Nah, sehingga sekarang banyak alat-alat elektronik pun dibuat mengikuti itu. Jadi tidak langsung langsung itu. Kalau itu 1 dan 1 itu bolehan. Nah, kita masih juga di logika fasi. Nah, logika fasi ini menangani permasalahan yang impresisi
atau ketidaktepatan. Seperti contoh-contoh yang sudah saya jelaskan tadi ke atas di depannya tadi ya, bahwa di saat ada ketidakpastian, di situ menggunakan logika fasi. Nah, logika fasi juga menjembatani bahasa mesin yang presisi dengan bahasa manusia yang menekankan pada makna atau arti, dan banyak dipakai di bidang kontrol. Nah, itu jadi logika fasi ini lebih banyak tuh orang menggunakan di bidang kontrol. Maka biasanya di bidang kontrol-kontrol itu ada sensor-sensor yang dipasang. Jadi misalnya eh, orang mendekat ke tempat sampahnya yang terbuka, gitu ya. Itu salah satu contoh yang lain selain yang saya contohkan tadi. Kemudian kita lanjut, kita lihat tentang teori dasar dari logika fasi. Ada beberapa teori-teori yang ada di dalam logika fasi. Yang pertama adalah variabel fasi. Nah, variabel yang akan dibahas dalam suatu sistem fasi. Contohnya umur, kecepatan, suhu, tinggi badan, penghasilan. Nah, ini variabel-variabel yang biasa sering ya, yang sangat sering sekali ada di dalam logika fasi. Jadi umur misalnya dari berapa rentangnya, 1 sampai berapa. Jadi ini ada rentang-rentang itu yang memungkinkan atau yang ter apa namanya teridentifikasi akan bisa masuk algoritma logika fasi di sana. Kecepatan, gitu ya. Jadi misalnya umur. Nah, ini contoh, saya contohkan variabel umur. Nah, kalau misalnya kita memilih, saya memilih orang yang akan menjadi apa ya, pemimpin regu, itu tingginya minimal 170, gitu gitu kan ya, 170 umurnya. Setelah dipetahkan tidak ada yang memiliki 170, tetapi ada yang memiliki tinggi badan 169,9. Nah, dia masuk di mana? Nah, itulah yang akan dipakai logika fasi. Jadi 169,9 itu sudah tinggal sedikit mendekati 170. Nah, itu salah satu contoh. Begitupun kecepatannya. Kecepatan itu ada rentangnya, suhu ada rentang, tinggi badan ada rentang, umur ada rentang, penghasilan ada rentangnya juga. Nah, ini biasanya itu variabel fasi. Ya. Kemudian yang kedua adalah himpunan fasi. Kelompok yang mewakili suatu keadaan tertentu dalam variabel fasi. Nah, atribut himpunan fasi yang pertama adalah linguistik. Nama suatu kelompok yang mewakili keadaan tertentu dengan menggunakan bahasa alami. Contoh, suhu panas, sedang, dingin, tinggi badan, pendek, sedang, tinggi, macam-macam ya. Jadi ada eh, bahasa linguistik kan bahasa ya. Jadi ada kata-kata yang bisa dipakai untuk mewakili fazinya di sana. Dari tinggi dan rendah itu ada sedang di tengah, gitu ya. Pendek dan tinggi ada sedang di tengah. Selalu ada middle, gitu. Tinggi, sedang, sangat tinggi, dan seterusnya. Itu dengan kata-kata. Kalau yang kedua adalah dengan numerik, ukuran nilai variabel dalam bentuk angka. Contohnya 10, 30, 50, 60, 70 itu dalam bentuk angka. Nah, ini himpunan juga. Kemudian yang ketiga, semesta pembicaraan. Keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dengan variabel fasi. Contoh, semesta pembicaraan tentang variabel umur adalah 0 dan tak terhingga. Itu bisa. Semesta pembicaraan variabel suhu, gitu ya, 0 dan 100.
Nah, ini. Jadi dari 0 sampai 100 itu seperti apa? Nah, ini tergantung semesta pembicaraannya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah domain himpunan fasi. Seluruh nilai yang diizinkan dalam semesta pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan fasi. Jadi dia tergantung dari semesta pembicaraan. Jadi itu teori-teorinya. Nah, kita lihat yang berikutnya adalah fungsi keanggotaan. Nah, fungsi keanggotaan di dalam fasi logik atau logika fasi itu merupakan grafik yang mewakili besar dari derajat keanggotaan masing-masing variabel input yang berada dalam interval antara 0 dan 1. Itu fungsi keanggotaannya. Nah, derajat keanggotaan adalah sebuah variabel X yang dilambangkan dengan simbol mu X. Mu dalam kurung X. Nah, ini simbol dari derajat keanggotaan. Sedangkan fungsi keanggotaan yang ada di dalam logika fuzzy itu kita kenal ini ada 6 yang dikasih contoh di sini ya. Ada kurva linear naik dan turun ya. Saya pikir bahwa kurva ini pasti semua orang pernah belajar tentang kurva linear atau grafik linear itu. Kemudian kurva segitiga, kurva trapesium, kurva bahu, kurva sigmoid, dan kurva lonceng. Nah, ini nanti kita lihat satu-satu. Jadi itu fungsi keanggotaan dari yang saya jelaskan tadi. Nah, kita lihat fungsi keanggotaan linear ini yang pertama berarti fungsi keanggotaan linear linear naik. Nah, kita lihat linear naik ya. Nah, kita lihat di sini linear naik. Nah, ini kalau yang garis yang di bawah yang horizontal ini biasanya kita pakai sumbu X, kemudian ini kan biasanya naik ke atas ini sumbu Y kan? Oke. Nah, kali ini kita pakai di sini adalah X-nya di sini, kemudian ini mu X yang ke atas. Oke. Nah, kita lihat di sini ini ada garis naik ke atas. Ini kurva linear naik. Kurva linear naik, kemudian eh, saya itu ya gambar aja. Ini kurva linear naik, sabar lebih besar. Ting. Oke. Kemudian yang kedua, ini posisi A, kemudian ini ada posisi B. Nah, kita lihat di sini. A ini posisi di bawah di nol ini ya. Maka eh, rumusnya ya, rumus fungsinya begini. Mu X ya. Mu X sama dengan nol apabila X lebih kecil sama dengan A. Nih, X ini kan X nih, ke kanan ini. Kalau X-nya lebih kecil sama dengan A, ini ya, maka ini angkanya nol. Berapapun A, angka yang ke bawah ini nol. Ini nol, gitu ya. Kemudian kita lihat dulu yang ini. Nah, dia mendapat nilai 1 apabila X lebih besar sama dengan B. Ini B. Nah, kalau angkanya itu, sorry, kalau B-nya di sini, maka yang di atas ini nilainya 1. Jadi di bawah ini 0, di sininya 1. Sehingga mu X itu dia nanti angkanya ada di antara ini nanti. Gitu ya, angkanya ada di dalam sini. Di mana posisinya nanti kita lihat. Nah, itu yang kalau dari A ke B ini nih yang angkanya ada rentang ini ya. Jadi di sini 0, di B-nya ini 1, itu kan logika boolean. Nah, kalau fasi ya di dalam ini abu-abu, tidak tahu berapa. Nah, kita lihat yang di kanan. Ini sudah ada contoh di kanan. Nah, misalnya di A itu angkanya 20,
B itu angkanya 80. Oke? Nah, kita lihat di sini yang di rumus tengahnya ini. Ya, kita pakai rumus yang tengah. Nah, pertanyaannya adalah berapa derajat keanggotaan dengan nilai A sama dengan 40, nilai X sama dengan 42 pada himpunan naik. Nah, himpunan naik nih. X-nya 42. Oke? X-nya ini ke depan ini ya. Ini X-nya. X-nya 42. Misalnya di sini X-nya. Ini misalnya ini X-nya misalnya di sini. Ini X ya. Nah, X-nya ini 42. Maka kita masukkan di rumus. X kurang A 42 kurang 20 per B kurang A. 80 kurang 20 sama 22 per 60 sama dengan 0,36. Jadi posisinya itu akan di sini. Sorry. Posisinya pasti di sini. Ini maaf tangannya bengkok. Gitu ya. Jadi itu cara mendapatkan nilai dari mu x-nya. Nah, nilai mu x-nya sama dengan 0,36. Jadi di antara ini 0,0 dan 1 ini kan 0, kalau di bawah ini kan 0. Nah, ini kan 0, ini 1. Maka apabila X-nya itu 42, maka kita masukkan di dalam sini dia menjadi 0,36. Belum sampai 50%. Itu. Belum sampai 50% ya. Oke, saya bersihkan dulu. Oke, kita lanjut. Ini contoh fungsi keanggotaan linear turun. Kalau tadi naik, ini contohnya turun sama caranya. Nah, caranya sama. Ini linear turun, ini caranya sama. Nah, sama seperti tadi ya, hanya bedanya kan dia turun. Maka ini masih di sumbu X, maka yang di bawah yang ini, nah yang ini yang ke bawah ini pasti bernilai 1. X lebih kecil sama dengan A. Di sini bernilai 1 nih ya. Karena karena kan dia di sini lanjut ke atas ini. Sedangkan di sini yang dinilai B ini kan di sini kan 0 nih. Dia akan bernilai 0 apabila X lebih besar daripada B. Jadi dianggap bernilai 0. Lebih dari ini dia bernilai 0. Jadi nolnya di sini, satunya di sini. Yang kita mau cari adalah di sini. Ya, ini yang fazenya, angka-angka fazenya. Nah, kalau turun itu rumusnya berbeda dengan yang naik. Contoh, misalnya kita cari X sama dengan 24. Ini sih contoh, 24 ya. X-nya 24, maka bisa kita petahkan, kita masukkan. Maka hasilnya adalah 0,5 sekian. 0,5. 5 sekian itu sudah lebih dari 50% sedikit. Jadi itu mu x-nya. Nah, jadi itu ya. Jadi itu untuk kurva linear turun. Nah, ini ada lagi kurva segitiga. Nah, segitiga. Nah, segitiga ini kita berlakukan rumus berbeda juga, ya. Rumus berbeda juga. Kita pakai rumus yang tadi, tetapi dengan logika penggunaannya yang seperti tadi ya. Nah, ini ya. Jadi logika penggunaannya kita tarik garis tengah ini dulu di antara antara ini kita cari nih, baru kita memasukkan rumus. Nah, rumusnya itu ini ya. Jadi X lebih kecil dari A atau X lebih besar dari
C lebih kecil dari A, ini ya, itu dia punya nilainya 0, lebih besar dari ini dia punya nilainya 0. Tinggal kita menghitung yang di dalam ini. Oke, kalau X-nya 42, maka kita menyesuaikan angka ini. Nih, kita menyesuaikan. Ini kan 0, di atas ini 0, di bawah ini juga 0 ya. Jadi sama yang tadi logika turun apa sorry, kurva segitiga, kurva naik dan kurva turun tadi. Nah, tinggal kita masukkan mengikuti rumus mu x yang ini. Jadi itu. Jadi tidak susah, nanti tinggal dicoba. Kemudian ada juga trapesium. Nah, kalau bentuknya trapesium sama masih dengan itu nanti dibuktikan di cakar-cakar ya supaya biar bisa paham. Nah, rumusnya seperti ini, tinggal dirubah. Kemudian eh, polanya yang di sini juga kita rubah. Pola yang ini kita rubah juga. Ini jadi kita buat jadi segitiga dulu ya, baru kita mulai menghitung gitu. Itu biar gampang. Nah, rumusnya sudah ada, tinggal dihitung. Kemudian ada sigmoid. Nah, sigmoid juga sama, rumusnya juga berbeda. Hanya sigmoid ini ada pangkat duanya. Rumusnya agak berbeda. Rumusnya seperti ini, tinggal kita ini. Nah, ini begitupun yang terakhir tadi, kurva lonceng. Ya, ada sekian yang contoh yang, sorry, ini poinnya ya. Fungsi keanggotaan itu dengan ada 6 kurva yang biasa dipakai. Nah, ini semua apa nama? Semua fungsi keanggotaan yang saya gambarkan ini bisa dipelajari dan itu yang menjadi apa nama materi bakunya daripada fuzzy logic atau logika fuzzy yang biasa dibangun. Jadi angkanya itu di antara 0 dan 1, 0 dan 1 semua dengan menggunakan rumus ini. Jadi tidak boleh salah lagi. Oke, kita lanjut, yang berikutnya adalah operasi himpunan fuzzy. Operasi himpunan fuzzy ini diperlukan untuk proses penalaran atau inferensi. Nah, ini tinggal dicari inferensi itu apa. Apa itu inferensi ya? Operasi himpunan melibatkan operasi terhadap derajat keanggotaan atau mu x. Seperti tadi sudah kita belajar banyak rumus-rumus dan cara perhitungannya. Derajat keanggotaan hasil operasi dua buah himpunan fuzzy disebut dengan alfa predikat. Ini operasi, ini istilah yang ada di dalam operasi himpunan fuzzy. Nah, di dalam operasi himpunan fuzzy sendiri itu kita kenal ada operasi gabungan atau union. Ini di matematika itu ada ilmu ini, tapi masih sederhana-sederhana ya, sederhana sekali. Tapi kalau di fuzzy ya ada juga. Nah, operasi gabungan atau union itu biasa disebut dengan operasi max ya, dengan operator OR gitu. Jadi max dan operator OR. Jadi max itu maksimum ya. Nah, dengan dia punya rumusnya seperti ini ya. Jadi mu A gabung B sama dengan mu X D dan seterusnya sampai ini ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi itu ada juga ilmu tentang operasi. Ini nanti di materi sendiri untuk diimplementasikan. Kemudian ada juga operasi yang namanya operasi irisan atau intersection. Ini di matematika ada juga. Saya pikir ini Anda sudah belajar juga ya. Nah, ini disebut operasi minimum, operasi min dengan dan operator n. Jadi eh, rumusnya atau formulanya seperti di bawah ini. Jadi dia pakai min. Jadi gabungan itu max, sedangkan ini pakai angka-angka minus atau dengan operator n, kalau yang di atas operator or. Kemudian ada operasi komplement. Ya. Nah, komplement ini disebut sebagai operasinya itu adalah operasi not.
Nah, ini juga rumusnya seperti ini, ya. Kemudian kita lihat sistem inferensi fusi. Nah, ini sistem inferensi fusi ini nanti saya jelaskan sendiri juga, tapi perlu saya kasih gambaran di sini untuk pengenalannya. Nah, sistem inferensi fusi ini adalah cara memetakan ruang input menuju ruang output menggunakan logika fuzzy. Nah, ini tadi saya sudah sebutkan di awal, tadi ada namanya CRIPS ya. Jadi, sesuatu yang ada di input, yang mau siap diinputkan, tapi harus CRIPS ya. Ini angka CRIPS, nanti dia keluar di sini juga CRIPS. Jadi tidak abu-abu lagi. Proses abu-abunya itu, jadi angka dimasukkan segini, dia keluarnya gini. Nah, di dalam proses itu dari input menuju output ini ya, itu ada fasifikasi, ada inferensi, ya, ada defasifikasi untuk mendapatkan ini. Nah, ini inferensi ini sebuah proses besar yang terjadi di sini. Dia mengubah proses fasifikasi, defasifikasi untuk menghasilkan output kembali sehingga tidak membingungkan orang. Nah, ini kan kita lihat ada basis pengetahuan juga terlibat di bawah ini. Basis pengetahuannya. Nah, basis pengetahuan itu adalah kumpulan aturan atau rule dalam bentuk pernyataan if then yang dibuat oleh pakar. Jadi basis pengetahuan ini itu jika maka ya, if then yang dibuat. Jadi apa namanya? Algoritma yang dibuat dan dimasukkan ke sini oleh para pakar untuk merubah yang input seperti ini menjadi output seperti ini. Itu prinsipnya dulu. Jadi ada input, kemudian dirubah di sini menggunakan pernyataan if then itu, aturan mainnya seperti apa di fuzzy, ya, di logikanya seperti apa. Jika dia tinggi, maka dia ganteng. Misalnya seperti itu ya. Jika dia nilainya IP-nya 2,5, maka dia tidak lulus. Kan gitu. Nah, kemudian ini kan pengetahuan dikolaborasikan di sini karena ini ada proses inferensi yang di sini. Ya. Saya yakin tadi sudah saya jelaskan juga tentang proses inferensinya. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, inferensi sendiri merupakan proses mengubah input fasi menjadi output fasi dengan cara mengikuti aturan if then yang telah ditetapkan pada basis pengetahuan. Jadi ada aturan mainnya. Jadi kita ini gini ya, ini sistem inferensi fasi ini biasanya dihasil dari orang melakukan apa ya, penelitian. Jadi ada skala-skala penelitian yang sudah ditetapkan, aturan-aturan yang dipakai untuk menghitung angka-angka hasil penelitian. Nah, ini yang namanya basis pengetahuan. Jika begini, jika begini, maka angkanya gini. Nah, ini. Jadi bisa pakai untuk memprediksi, bisa pakai untuk pengambilan keputusan, macam-macam gitu. Yaitu inferensi. Kemudian setelah inferensi kan ada defasifikasi. Ini adalah proses mengubah hasil dari tahapan inferensi menjadi output yang bernilai tegas. Nah, tadi saya bilang CRISP tadi. Tegas ya. Crispy, keras, renyah. Ini tegas, nilainya tegas, nilai pasti. Jadi dia tidak lagi nilai antara. Dia tidak lagi berada di antara 0 sampai sekian, tidak lagi, tapi nilainya bulat. Nah, gitu ya, nilai. Menggunakan fungsi keanggotaan yang telah ditetapkan. Nah, itu. Jadi defasifikasi. Jadi input ini proses jadi melewati di sini ada aturan mainnya, kemudian sampai keluar ke sini. Oke. Oke, itu ini latihannya boleh di eh, apa nama pelajari ya. Silakan dibuat latihan. Ini dicari di internet juga banyak supaya bisa mengetahui ini. Jadi misalnya
Ini buatlah grafik fungsi keanggotaan fasi untuk memetakan berat badan seseorang berdasarkan nilai body mass index BMI itu menjadi himpunan fasi underweight, normal dan overweight, obesity. Nah, kalau dia dikatakan underweight, beratnya di bawah, kurang berat atau berat normal itu dari mana sampai kemana, kelebihan berat dari mana sampai mana, kalau angka obesity-nya dari mana sampai kemana. Nah, ini bisa cari dia punya literatur untuk rentang nilai. BMI-nya ya, body mass index itu ada di internet banyak. Tinggal dicari, kemudian coba dibuatkan grafiknya. Diambil angka-angkanya, dibuatkan grafiknya. Itu bisa. Kemudian buat grafik fungsi keanggotaan fasi untuk memetakan nilai IPK lulusan mahasiswa menjadi himpunan fasi. Jadi kita belajar dasar-dasar dulu menjadi himpunan fasi. Tinggi, sedang, rendah. Ya, rentang nilai boleh Anda tentukan sendiri. Silakan. Dia dikatakan IP tinggi itu dari mana sampai mana. Misalnya 3,5 ke atas IP tinggi. 3 sampai 3,5 IP sedang. Dan nah, kemudian kita cari datanya. Ya, ini bisa. Jadi ini silahkan dibuat latihan, nanti saya ngecek. Sebuah kamera cerdas dipasang, nah ini tinggal dicari juga ya. Oke. Yang contoh nomor 2 grafik keanggotaan nomor 2 tadi ini bisa juga dipakai. Ini kita pakai aplikasi. Pakai MATLAB juga bisa. Kalau mau cari menggunakan aplikasi MATLAB silakan download dan itu. Kemudian oke, ini ada contoh lagi yang lainnya. Sebuah pabrik memproduksi sepatu setiap hari. Permintaan sepatu dari distributor tidak tentu. Kadang naik, kadang turun. Permintaan tertinggi pernah mencapai 500 pasang per hari dan permintaan terkecil, terendah 1000 pasang per hari. Pernah. Tersedia sepatu di gudang juga bervariasi. Paling banyak mencapai 600 pasang per hari, paling sedikit mencapai 100 pasang per hari. Gambarkan fungsi keanggotaan yang cocok untuk permintaan dan persediaan sepatu. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya. Nah, ini kita bisa dipelajari. Jadi apa nama model grafik yang saya tunjukkan di atas tadi tinggal dipakai rumusnya untuk menyelesaikan persoalan ini. Oke, jadi demikian eh, demikian penjelasan dari